51 Air mata luar angkasa. Menyempurnakan pil penghancur internal, lebih sulit daripada perkiraan awal Sun Long. Seluruh proses pemurnian memakan waktu lebih dari 1 jam untuk diselesaikan dan pada akhirnya, Sun Long tergeletak di lantai, bersimbah keringat sementara di dalam kualinya terdapat 1 pil obat berwarna merah tua. Sun Long bahkan tidak bermeditasi, ia hanya terengah-engah sejenak karena ki dan kekuatan spiritualnya yang ditarik berlebihan. Pil penghancur internal, harus dikonsumsi dalam waktu 1 jam setelah diramu, jadi Sun Long tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Setelah duduk dan mengamati pil di tangannya, dia memperhatikan ada garis-garis putih samar di permukaannya. Syukurlah saya berhasil memurnikan pil dengan kualitas tinggi. Bahkan pil pun punya tingkatannya sendiri, dari tingkat rendah, menengah, hingga tingkat tinggi. Semua pil khusus penghancur penghalang ki, yang telah disempurnakan dan dijual Sun Long ke Paviliun Harta Karun, berada di antara tingkat rendah dan menengah. Alasannya adalah karena Sun Long baru saja memulai sebagai seorang alkemis sehingga tujuannya adalah untuk menyelesaikan proses penyempurnaan. Namun, kali ini berbeda. Pil penghancur internal, hanya bisa dikonsumsi 1 kali, dan semakin tinggi mutu pil tersebut, semakin baik hasilnya. Tanpa ragu, Sun Long menelan pil itu saat dia mulai mengedarkan metode tubuh abadi raja. Saat pil itu larut di dalam mulut Sun Long, energi di dalamnya mengikuti metode sirkulasi tubuh abadi raja yang mengalir dari meridian Sun Long ke setiap sudut dan celah di dalam tubuhnya. Aha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 . Sun Long meraung seperti binatang buas yang kesakitan. Bahkan jika dia ingin menghentikan peredaran pemurnian tubuh pada titik ini, dia tidak akan mampu melakukannya karena energi telah mulai membersihkan setiap bagian tubuhnya dan membawa serta rasa sakit yang tak tertahankan. Sun Long sudah menjadi jauh lebih tahan terhadap rasa sakit setelah jiwanya diperluas secara paksa oleh buku emas di masa lalu, namun rasa sakit yang dirasakannya sekarang tidak jauh lebih rendah dari itu. Pil penghancur internal, itu dimulai dengan darahnya yang perlahan membakarnya, sementara dengan bantuan tubuh abadi raja yang bersirkulasi di dalam dirinya, khasiat penyembuhan pil itu perlahan-lahan mengisi kembali darah yang dibakarnya, memurnikannya lagi dan lagi, menjadikannya semakin murni dan kuat. Setelah darahnya, semua organ dalamnya serta meridiannya pun ikut hancur lalu diciptakan kembali, dari hati hingga ke jantungnya, bahkan otak dan matanya, semuanya berubah menjadi genangan darah sebelum dibentuk kembali. Satu-satunya alasan mengapa Sun Long masih hidup adalah berkat tubuh abadi raja yang beredar di dalam tubuhnya dan membentuk kembali organ-organnya yang hancur. Setelah itu, tulang-tulangnya menyusul, sedangkan kulitnya muncul paling akhir. Segala sesuatu di dalam dan luar tubuh Sun Long telah berubah menjadi darah, sebelum perlahan-lahan dibentuk kembali oleh tubuh abadi raja. Rasa sakit dan penderitaan yang ia rasakan sepanjang proses ini cukup untuk membuat pria paling tangguh sekalipun ingin mati. Seluruh proses ini memakan waktu hampir sebulan. Bulan penuh kehancuran dan penciptaan yang terus-menerus. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Sun Long adalah pria yang berbeda sekarang, setelah meminum pil penghancur internal. Setelah 1 bulan itu, tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Penampilan luarnya bisa dibilang tampan sebelum menyempurnakan tubuhnya, tetapi sekarang, selain menjadi lebih tampan, tubuhnya juga secara alami memancarkan aura yang mendominasi. Dia dapat merasakan energinya meledak di dalam dirinya, karena setiap bagian dirinya 100 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Tetapi hal yang paling ajaib adalah bahwa ia sekarang dapat merasakan ruang di sekeliling tubuhnya jika ia menghendakinya. Ia mengangkat tangan kanannya ke udara sambil mencoba menyentuh ruang di sekitarnya. Ia dapat merasakan suatu materi yang seperti air namun bukan air, sesuatu yang tidak ada namun nyata pada saat yang sama. Hampir seperti ruang di sekitarnya memeluk tubuhnya, namun tidak menghalangi gerakannya sama sekali. Sun Long mencoba memotong ruang dengan tangannya, dan robekan ruang kecil muncul di depannya. Setelah berpikir sejenak, matanya terfokus saat dia perlahan meletakkan tangannya di dalamnya. Tangannya telah menghilang di dalam sobekan ruang angkasa, karena muncul melalui sobekan lain di ruang angkasa yang berjarak 2 meter dari posisi awalnya. Sun Long mencoba menggerakkan jari-jari di tangannya, dan meskipun tangan itu berjarak 2 meter darinya, tangan itu tetap bergerak persis seperti yang diinginkan Sun Long. Saat dia menarik tangannya dari robekan angkasa itu, robekan itu pun tertutup. Apakah ini berarti saya sekarang dapat bergerak melintasi ruang angkasa?
Sun Long ingin menguji beberapa teorinya lagi ketika tiba-tiba, giok pengenal sektennya mulai bersinar. Suara seorang lelaki tua muncul dari batu giok sambil berkata, "Semua murid baru yang masuk sekte tahun lalu, harus berkumpul di depan gerbang kota dalam waktu 1 jam." Mata Sun Long berbinar saat dia berpikir, mungkinkah untuk ujian sekte luar? Kalau dihitung-hitung waktu yang dihabiskan Sun Long dalam pengasingannya untuk menyempurnakan tubuhnya, seharusnya sudah tiba saatnya ujian sekte luar dimulai. Setelah mengumpulkan semua barang penting miliknya dan menaruhnya di dalam batu waktu, Sun Long berjalan menuju gerbang kota. 52 menuju keluar. Meskipun gerbang kota tidak terlalu jauh dari penginapan tempat dia menginap, Sun Long tetap membutuhkan waktu 20 menit untuk tiba di sana. Dalam perjalanan, dia melihat banyak pengikut menuju ke arah yang sama. Mereka semua tampak bingung mengapa sekte itu memanggil mereka. Saat dia tiba, sudah ada kerumunan besar orang menunggu di depan gerbang. Setelah 40 menit kerumunan yang berkumpul pasti berjumlah lebih dari 50.000 murid ketika 3 tetua sekte berjubah hitam muncul di hadapan semua orang. Sang tetua yang memimpin berambut putih, dengan janggut putih dan saat kerumunan yang ramai itu menjadi tenang saat mereka melihatnya, dia mulai berbicara. "Nama saya Lan Hong, dan saya adalah tetua agung dari Sekte Awan Mengambang kami. Saya yakin banyak dari kalian yang penasaran mengapa sekte ini tiba-tiba memanggil kalian semua. Saya akan menjelaskan semuanya hanya sekali, jadi perhatikan baik-baik. Setiap 3 tahun, Sekte Awan Terapung kami melatih murid-murid yang baru kami terima di daerah Pegunungan Iblis di sebelah barat kota Awan Terapung kami. Di daerah Pegunungan Iblis, kalian para murid harus bersaing tidak hanya di antara kalian sendiri, tetapi kalian juga harus bertarung melawan binatang-binatang ajaib yang tinggal di sana jika kalian ingin tetap hidup. Dalam batu giok pengenal sekte Anda, masing-masing dari Anda akan diberikan poin khusus, yang sama sekali berbeda dari poin sekte Anda. Anda dapat langsung merampas poin khusus ini dari orang lain jika Anda memperoleh batu giok pengenal sekte mereka. Tujuan Anda di wilayah Pegunungan Iblis adalah untuk bertahan hidup sambil mengumpulkan poin bertahan hidup khusus yang dimiliki oleh para murid lain di sini. Wilayah Pegunungan Iblis adalah tempat di mana Anda bisa menjadi lebih kuat dan menemukan peluang yang menguntungkan, tetapi Anda juga bisa mati di sana. Kalian boleh menyebut sekte ini tidak adil atau kejam jika kalian mau, tetapi tidak akan ada yang berubah. Kalian semua adalah kultivator, dan tujuan kalian seharusnya menjadi lebih kuat daripada tetap terkunci di dalam sekte. Sekte ini juga tidak membutuhkan sekelompok orang lemah di alam kondensasi Qi yang puas dengan kehidupan mereka di dalam kota. Saat Tetua Agung menyelesaikan kalimat ini, suaranya berubah tegas saat dia melanjutkan. Namun, ujian sekte luar, tahun ini akan berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kalian juga harus bersaing dengan murid-murid dari sekte lain di dalam wilayah Gunung Iblis. Yaitu, akan ada 3 sekte yang berukuran sama dengan, Sekte Awan Mengambang, Sekte Pedang Terbang, Paviliun Angin Menggelegar, serta, Sekolah yang Dikeraskan Besi. Murid-murid mereka juga akan mencoba mengambil poin bertahan hidup khusus kalian dan kalian juga harus melakukan hal yang sama. Ingatlah bahwa kalian bisa mati kapan saja di dalam wilayah Pegunungan Iblis, baik itu dari kultivator lain atau dari binatang ajaib, jadi jika kalian ingin tetap hidup, kalian harus kejam. Kematian mengintai di mana-mana di wilayah Pegunungan Iblis dan kalian hanya punya 2 pilihan. Menjadi kejam atau mati. Tetua Zhu akan memberikan poin bertahan hidup kepada kalian masing-masing. Saat Tetua Agung Lan Hong selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Tetua Zhu yang botak di samping. Setelah setiap murid memiliki poin bertahan hidup khusus yang ditambahkan ke giok pengenal sekte mereka, Lan Hong memimpin saat dia menuju keluar kota menuju barat sebelum berteriak dengan suara keras. Semua murid harus mengikutiku. Sebagian besar murid merasa putus asa saat mereka mengikuti di belakang Lan Hong. Mengapa kami harus tiba-tiba mempertaruhkan nyawa tanpa alasan? Saya setuju. Tidak ada yang memberitahu kami tentang ini sebelumnya atau saya mungkin tidak akan bergabung dengan Sekte Awan Mengambang. Sekte itu sangat kejam. Mereka bahkan tidak meminta izin kami sebelum memerintahkan kami untuk berpartisipasi. Sun Long mendengar semua bisikan pelan dari para murid yang ketakutan di sekitarnya dan dia hanya terkekeh. Setelah percakapannya dengan suara dalam kegelapan di dalam batu waktu, kondisi mentalnya telah berubah drastis dari sebelumnya.
Dia sekarang akan meraih setiap kesempatan yang bisa dia dapatkan untuk menjadi lebih kuat. 3 bulan di dalam sekte di mana dia tidak melakukan apapun selain berkultivasi sudah terasa begitu menyesakkan baginya, jadi kesempatan untuk meninggalkan sekte ini adalah kesempatan yang baik, meskipun berbahaya. Ini akan menjadi kesempatan besar untuk menguji tubuh abadi raja, pikirnya sambil terus mengikuti rombongan yang menuju ke wilayah pegunungan iblis. Lan Hong tahu apa yang dirasakan para murid, namun dia tidak terlalu memperhatikan mereka saat dia berkata, Penatualu akan menjelaskan imbalan yang akan diberikan sekte kepadamu, tergantung pada hasilmu. Ini adalah Penatualu yang sama yang telah membawa Sun Long dari Kerajaan Keberuntungan Langit ke Sekte Awan Mengambang, Penatua Lu Cheng. Mengikuti di belakang Tetua Agung, Lu Cheng bahkan tidak berbalik saat ia mulai berbicara dengan punggung menghadap para pengikutnya. Kalian semua akan bisa memperoleh berbagai hadiah dari sekte tergantung pada hasil kalian. Kalian yang berhasil mempertahankan 1 poin bertahan hidup di akhir ujian, akan bisa memperoleh 10 poin sekte, sementara kalian yang mengumpulkan 10 poin bertahan hidup akan memperoleh 100 poin sekte. Orang yang berada di posisi ke-100 akan mendapatkan 1000 poin sekte, sedangkan untuk setiap posisi di atas itu Anda akan mendapatkan tambahan 100 poin sekte. Selain itu, akan ada hadiah khusus untuk masing-masing 10 teratas dan 3 teratas. 10 teratas akan mendapatkan senjata yang dibuat oleh Master Formasi tingkat perak, sementara 3 teratas masing-masing akan mendapatkan cincin spasial. Saat Penatualu selesai berbicara, semua murid terkejut. Hadiah tahun ini jelas jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetua, bagaimana dengan tempat pertama? 53 Sekte Pedang Terbang. Tetua, bagaimana dengan tempat pertama? Di Sekte Awan Mengambang, di mana bahkan penginapan tidaklah gratis bagi para pengikutnya, dan mereka harus bekerja keras di tambang sekte tiap bulan hanya demi 50 poin sekte, kesempatan untuk mendapatkan 1000 poin sekte sekaligus layak untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, prospek cincin spasial bahkan lebih menarik dari itu. Tentu saja, orang-orang ini tahu betapa kecilnya peluang mereka untuk masuk ke 3 besar ujian sekte. Kenyataannya, hanya murid-murid yang berada di puncak peringkat 3 tingkat bumi yang mempunyai kesempatan masuk 3 besar. Murid yang baru saja berbicara itu bertubuh pendek dan berambut merah. Namanya Guan Hong dan dia adalah murid tingkat bumi tingkat 3. Oh, Lu Cheng berhenti berjalan dan berseru dengan heran. Dia berbalik untuk melihat Guan Hong dan setelah menyadari bahwa dia berada di puncak peringkat 3 di tingkat bumi, dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, Tempat pertama juga akan mendapat 100 batu roh dari sekte, tetapi itu belum semuanya. Orang yang mengumpulkan poin bertahan hidup terbanyak dari semua murid lain di antara 4 sekte, juga akan mendapatkan buah merah darah. Meskipun sebagian besar murid bingung, mata Sun Long bersinar terang saat mendengar tentang buah merah darah. Jika aku dapat memperolehnya, kekuatanku pasti akan meningkat pesat, pikirnya. Lu Cheng melihat bahwa sebagian besar murid bahkan belum pernah mendengar tentang buah vermilion darah, dan dia mendengus saat dia menjelaskan. Buah Blood Vermilion dapat langsung dikonsumsi dan memungkinkan murid yang berada di puncak peringkat 3 di tingkat bumi untuk langsung naik ke peringkat awal 4. Bagi Sun Long, buah merah darah bahkan lebih menarik karena ia dapat mengolahnya menjadi pil. Setelah memakannya, kekuatannya akan langsung meningkat. Semua orang dalam kelompok itu bersemangat saat mereka berjalan menuju daerah pegunungan iblis. Murid-murid yang lemah semuanya berharap untuk masuk ke dalam 100 besar sementara murid-murid yang kuat seperti Guan Hong yang berada di puncak peringkat 3 di tingkat bumi semuanya bermimpi untuk menempati posisi pertama. Kelompok mereka melakukan perjalanan selama 7 hari hingga mereka tiba di wilayah pegunungan iblis. Sun Long terkejut ketika dia melihat betapa luasnya wilayah itu. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah gunung dan pepohonan. Sekte Awan Mengambang adalah kelompok kedua yang tiba. Di depan mereka ada kelompok besar lain yang tidak lebih kecil dari mereka sendiri. Murid-muridnya semuanya mengenakan jubah putih dan mereka semua membawa pedang di punggung mereka. Sepasang tetua mendekati kelompok Sekte Awan Mengambang, dan yang tertua di antara mereka berbicara. Haha Lan Hong, aku tidak menyangka kaulah yang akan memimpin anak-anakmu dari Kota Awan Mengambang. Orang ini adalah Tetua Agung, Sekte Pedang Terbang, Hui Zong. Hui Zong,
Tampaknya, Sekte Pedang Terbang, milikmu juga menganggap ujian sekte ini cukup serius. Kalau tidak, dengan usiamu saat ini, kau tidak akan pernah keluar dari sektemu. Apakah kamu lebih muda dariku, Lan Hong? Hahaha, tidak apa-apa, aku tidak akan menyimpan dendam padamu kali ini. Izinkan aku memperkenalkan seseorang padamu. Ini cucuku, Hui Ming. Begitu Hui Zong selesai berbicara, seorang pemuda dengan wajah tegas dan hidung bengkok muncul dari kelompok Sekte Pedang Terbang. Pria itu memiliki pedang emas yang diikatkan di punggungnya dan siapapun yang melihat kedua matanya akan tiba-tiba merasakan perasaan bahaya yang datang dari orang ini. Mata Lan Hong bersinar terang saat dia melihat pemuda yang sekarang berdiri di sebelah Hui Zong dan dia berseru dengan suara keras penuh kebingungan. Bagaimana mungkin? Hui Zong tersenyum cerah saat dia berkata. Apakah kamu sudah menyadarinya? Tepat seperti yang kamu pikirkan. Bakat pedang Minger bahkan lebih tinggi dari bakatku. Dia sudah menguasai ki pedang saat dia masih di puncak peringkat 2 di tingkat bumi. Aku tidak takut untuk mengatakan bahwa meskipun kultivasinya rendah, dia memiliki peluang tertinggi di antara semua orang di sini untuk memperoleh tempat pertama dalam ujian bertahan hidup ini. Lan Hong tidak dapat membantah kata-kata Hui Zong karena, Sekte Awan Mengambang, miliknya tidak memiliki seorang pun yang setingkat dengan Hui Ming. Biasanya, kultivator pedang hanya bisa menyentuh ki pedang saat mereka mencapai tahap akhir tingkat bumi. Orang tua Hui Zong, aku khawatir cucumu tidak akan mempunyai kesempatan itu. Saat suara jantan terdengar dari kejauhan, dua kelompok besar terlihat datang ke arah mereka. 54 telur hitam. Dua kelompok besar muncul di kejauhan dan masing-masing tidak lebih kecil dari Sekte Awan Mengambang. Orang-orang yang memimpin mereka adalah seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang dan seorang pria setengah baya yang tingginya 2 meter 6,6 kaki dan bertubuh kekar dengan kepala botak. Jelaslah orang yang berbicara tadi adalah pria paruh baya itu. Ketua Sekte Dachau. Apakah menurutmu ada orang di Sekte Besi Keras milikmu yang dapat mengalahkan cucuku dengan tingkat kultivasi yang sama? Mengapa kau tidak membawa orang itu keluar dan menyuruhnya bertanding dengan Hui Ming? Hehehehe, terserahlah. Dachong, pergi saja dan pukul anak itu sampai kakeknya tidak mengenalinya lagi. Saat Ketua Sekte Dachau selesai berbicara, seorang pemuda jangkung dan kuat yang sangat mirip Dachau berjalan dari belakangnya. Pemuda ini mengenakan jubah coklat dan tingginya hampir sama dengan Dachau sendiri sementara tangan dan kakinya bahkan lebih besar darinya. Tepat saat situasi mulai memburuk, wanita cantik yang selama ini diam saja berkata dengan suara manis. Saya yakin semua orang di sini tidak sabar menunggu dimulainya ujian tahun ini. Lagi pula, ujian sekte tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga kemampuan murid untuk merencanakan ke depan serta naluri bertahan hidup mereka. Karena semua orang sudah berkumpul, bagaimana kalau kita mulai ujian sekte sekarang? Wanita cantik itu mengalihkan pandangannya ke arah Tetua Agung Lan Hong yang kemudian mengangguk dan berkata. Karena Wakil Ketua Paviliun Li Huyan dan Ketua Sekte Dachau juga sudah tiba, kita semua harus mulai dengan ujian sekte. Jika kalian bersikeras untuk bertarung sekarang, maka, Sekte Pedang Terbang, dan Sekte Besi Keras kalian bisa tinggal di belakang dan menunggu hasilnya. Baik Dachau maupun Hui Zong mendengus, tetapi mereka tahu bahwa hal penting yang ada di tangan, adalah menguji murid-murid mereka kali ini, jadi semua orang mengumpulkan kelompok mereka di depan pintu masuk daerah Pegunungan Iblis. Lan Hong pergi ke depan kelompok, Sekte Awan Mengambang, dan berkata, kalian semua akan menghabiskan bulan berikutnya di dalam wilayah Pegunungan Iblis. Saat waktunya habis, giok pengenal sekte, kalian akan menyala dan menunjukkan jalan menuju lokasiku. Sampai saat itu, berusahalah sebaik mungkin untuk mengumpulkan poin bertahan hidup sebanyak mungkin dan, cobalah untuk tetap hidup juga. Itu saja. Saat Lan Hong selesai bicara, begitu pula ketiga pemimpin kelompok lainnya, saat kelompok itu mulai menuju ke dalam wilayah Pegunungan Iblis. Sun Long merasa gembira tetapi juga gugup pada saat yang sama. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam sesuatu seperti ini. Ini akan menjadi ujian bertahan hidup yang sesungguhnya. Sun Long mulai berjalan menuju ke dalam wilayah Pegunungan Iblis bersama dengan murid-murid lainnya, namun seolah-olah dalam kesepakatan diam-diam, tak seorang pun bertarung saat mereka masuk ke dalam. Semua orang mungkin menunggu orang lain untuk memulai perkelahian,
Karena orang pertama yang mulai berkelahi di sini pada akhirnya akan dimangsa oleh yang lain. Saat ia melangkah lebih dalam ke dalam wilayah Gunung Iblis, Sun Long melihat bahwa jumlah murid di sekitarnya mulai berkurang. Tepat saat ia hendak menemukan tempat yang bagus di pepohonan di sekitarnya, ia merasakan fluktuasi spiritual dari telur hitam di ruang spiritualnya. Tiba-tiba, seluruh ki di sekitar area di mana dia berada, mulai mengalir menuju tubuhnya, lebih tepatnya, menuju batu waktu, tempat telur hitam itu berada. Ini bukan hanya ki yang berada di sekitar Sun Long saja, melainkan ki di dalam bumi dan udara di sekelilingnya, semuanya kini mengarah kepadanya. Sun Long mulai berlari lebih dalam ke dalam wilayah pegunungan iblis, saat telur hitam menyerap semakin banyak ki. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan setelah memasuki level pertama, tubuh abadi raja sehingga dia jauh lebih cepat daripada kultivator tingkat bumi puncak peringkat 3 manapun. Tiba-tiba saat Sun Long berlari semakin dalam, seekor ular sepanjang 3 meter 9 kaki, melompat ke arahnya dari atas pohon. Binatang itu dapat merasakan ki yang kaya di sekitar Sun Long dan ia ingin sekali menyerap semuanya untuk dirinya sendiri. Sun Long segera mengenali binatang ajaib ini. Seekor ular berbisa hitam, peringkat 2. Sun Long mencoba menghindar ke samping, tetapi ular itu melilit pinggangnya dengan kecepatan kilat. Tepat saat ular berbisa hitam itu mencoba menancapkan taringnya di dada Sun Long, dia langsung mengaktifkan jam pasir raja dan mengumpulkan seluruh kekuatan dan ki di tangan kanannya saat dia menebas ke titik terlemahnya, leher ular itu. Sun Long dapat merasakan tangannya dimandikan dalam cairan panas, saat kepala ular itu terpenggal dan darah hijau mewarnai lengan dan jubahnya. Meskipun ular berbisa hitam merupakan binatang ajaib tingkat 2, ia hanya sebanding dengan seorang pembudidaya tingkat bumi awal. Ini adalah pertama kalinya Sun Long membunuh sesuatu, dan dia tidak dapat berhenti berlari karena raungan binatang buas terdengar dari segala arah. Dia sudah bisa merasakan semakin banyak binatang ajaib mengejarnya dari segala arah. Para murid yang sebelumnya berada di sekitarnya, semuanya berlari sejauh yang mereka bisa saat melihat gerombolan binatang ajaib yang kini mengejar Sun Long. Yang paling mengerikan adalah, bahkan ada beberapa binatang ajaib tingkat 2. Binatang ajaib tingkat 2 setidaknya sama kuatnya dengan kultivator tingkat bumi tingkat 9, namun binatang-binatang ini sekarang mengejar Sun Long dengan gila-gilaan, hampir seolah-olah dia adalah sejenis makanan lezat yang luar biasa. Untungnya tubuh Sun Long telah ditingkatkan setelah meminum pil penghancur internal, dan memasuki level pertama, tubuh abadi raja. Meski begitu, para monster tetap melancarkan banyak serangan dan Sun Long akhirnya terpaksa menggunakan domain raja. Meskipun kultivasinya telah maju ke peringkat awal 8, pada akhirnya dia hanya seorang pemula kondensasi ki dan tidak dapat mempertahankan domain raja tetap aktif selama lebih dari 100 napas waktu. Seolah merasakan wilayah raja, telur hitam itu mulai bergetar lebih kuat sementara ukurannya membesar dengan cepat. Setelah 49 tarikan napas waktu berlalu sejak Sun Long mengaktifkan wilayah raja, telur yang tingginya mencapai 3 meter 10 kaki itu akhirnya retak dari atas saat makhluk hitam perlahan muncul darinya. 55 masa lalu naga hitam. Saat telur hitam itu pecah, makhluk setinggi 3 meter 10 kaki dapat terlihat muncul darinya. Saat mata makhluk itu terbuka, aura tirani absolut meledak darinya dan menekan segala sesuatu di sekitar Sun Long. Setiap binatang ajaib dalam radius 3 mil di sekitarnya kini berlutut dan bersujud ke arah sumber aura ini. Sun Long akhirnya bisa mengatur napasnya, saat ia buru-buru mengirimkan kekuatan spiritualnya ke dalam batu waktu. Apa, pikiran dan hatinya tak percaya apa yang ia lihat itu nyata. Seekor naga hitam. Naga benar-benar ada dan salah satunya berada di dalam batu waktu. Naga itu berwarna hitam dari kepala hingga cakarnya. Satu-satunya pengecualian adalah sepasang mata biru cerah yang sedalam lautan dan bersinar dengan cahaya biru yang cemerlang. Naga itu dengan cepat menghirup udara dari lubang hidungnya, menyerap setiap ki yang tersisa di sekitarnya. Tiba-tiba, ia melebarkan sayapnya yang besar dan meraung dari dalam batu waktu. Raungan ini terdengar hingga ke ruang spiritual Sun Long dan berlanjut ke luar tubuhnya. Ketika binatang buas yang bersujud di sekitar Sun Long mendengar raungan ini, mereka semua pingsan di tempat. Tidak peduli apakah mereka binatang buas tingkat 1 atau bahkan tingkat puncak 2, mereka semua pingsan tanpa kecuali. Naga itu lalu memandang Sun Long imajiner yang muncul di dalam ruang batu waktu.
Mata biru cerahnya yang memancarkan tirani absolut beberapa saat yang lalu, tiba-tiba berubah lembut saat naga itu menatap Sun Long dan menundukkan kepalanya di depannya sebelum memanggil. Menguasai. Naga hitam itu tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Sebaliknya, suaranya langsung terdengar di dalam kepala Sun Long. Sun Long menatap naga itu dengan bingung dan tanpa sadar, dia telah meletakkan tangan kanannya di kepala besar yang tertunduk di depannya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk bertanya, "Apakah kamu suara yang berbicara kepadaku dari kegelapan?" Naga itu menganggukkan kepalanya. Lalu, "Apakah aku tuanmu karena, batu waktu, telah menyatu denganku?" "Batu apakah ini? Karena kamu menyebutnya batu waktu, maka kamu pasti tahu tentangnya." Naga itu menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaan Sun Long sedangkan jawabannya sangat mengguncang Sun Long. "Tuan, Anda bukan tuan saya karena Anda memiliki batu waktu. Anda telah menjadi tuan saya jauh sebelum Anda memperoleh batu waktu." Sun Long tampaknya tidak mengerti apa yang naga hitam ini coba katakan. Bukankah dia ada di dalam batu waktu? Bagaimana mungkin Sun Long sebelumnya, atau batu dari bumi, pernah bertemu dengan naga manapun di masa lalu? Naga hitam itu tampaknya bisa melihat kebingungan Sun Long saat dia menjawab dengan pertanyaannya sendiri. "Guru, mengapa menurutmu, batu waktu, memilih dirimu?" "Benar, mengapa, batu waktu, memilihku?" Sun Long tampak bingung karena dia tidak dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan ini. Kemudian dia mengalihkan matanya yang cerah ke arah naga hitam saat dia bertanya. "Apakah itu berarti Anda tahu jawabannya?" "Tentu saja, Guru, selalu ada alasan untuk segala sesuatu yang terjadi. Izinkan saya mulai dari awal." Naga itu kemudian duduk di ruang di dalam batu waktu, dan melingkarkan kepalanya yang panjang di sekitar Sun Long sebelum mulai menjelaskan melalui pesan telepati lainnya. "Dahulu kala, aku lahir di tempat yang disebut dunia Sky Mending. Kelahiran naga manapun, tidak peduli seberapa lemah atau kuatnya, sudah cukup untuk mengejutkan banyak negara adikuasa di alam semesta. Biasanya, ketika seseorang dari ras naga kami lahir, akan selalu ada beberapa senior dari ras kami untuk melindungi kami. Namun, keadaanku berbeda, dan pada akhirnya, aku harus melarikan diri dari dunia Sky Mending saat masih bayi, karena aku akhirnya dikejar oleh sekelompok besar orang." Naga itu berbicara dengan sedikit kesedihan sekaligus kesedihan dalam suaranya saat dia melanjutkan. "Meskipun banyak orang ingin memperbudak naga, lebih banyak lagi yang ingin membunuhnya. Tubuh naga adalah harta yang tak ternilai. Tanduk, sisik, cakar, semuanya, bahkan lidah naga akan menjadi harta yang tak ternilai yang akan dibunuh oleh banyak negara adikuasa untuk mendapatkannya." Kemudian mata sang naga bersinar ketika dia berkata dengan suara bangga dengan senyum lebar yang tergantung di wajahnya. "Saat itulah aku dan guru bertemu untuk pertama kalinya." Sun Long terdiam. Mengapa dia begitu yakin kalau aku pernah bertemu dengannya sebelumnya? Namun, dia tidak menyela naga yang sedang menjelaskan lebih lanjut tentang masa lalunya, karena cerita ini mungkin akan menyertakan bagian tentang batu waktu, sekaligus membantu Sun Long lebih memahami naga ini. "Meskipun kami para naga terlahir dengan tubuh yang sangat kuat dan sangat cerdas sejak awal, aku tidak dapat melarikan diri dari kejaran semua orang itu. Saat itulah aku bertemu dengan guru di luar kota Heaven Trampling. Saat itu, guru melihat tubuhku yang penuh luka saat aku masih bayi dan merasa kasihan padaku saat dia datang menolongku. Karena Tuan sudah menjadi penguasa kota penginjak surga dan legiun penginjak surga mengikuti Tuan, selain beberapa negara adikuasa, tidak banyak yang berani menentangmu. Namun, masih ada dua orang yang sangat kuat yang bersedia menyinggung Tuan agar dapat menangkapku pada akhirnya. Mereka membawa pasukannya ke depan kota Heaven Trampling dan menuntut Tuan untuk menyerahkan aku." Saat itulah naga hitam menyeringai sambil melanjutkan. "Tetapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang temperamen guru? Guru sudah menjadi kekuatan besar yang terkenal saat itu dan tidak akan pernah menyerah pada ancaman atau perilaku yang memaksa. Pasukan mereka bentrok dalam pertempuran dahsyat dengan Heaven Trampling Legion dan pada akhirnya guru secara pribadi membunuh kedua pemimpin mereka." Selanjutnya bab 56 Sun Long dan Naga Hitam.